Selamat Sudah Harapan, pengacara keluarga Brigadir J sebut Komnas HAM LPSK, Kompolnas tak ada yang bisa dipercaya, mereka kerja untuk Polri. Kami kebetulan sudah pernah memecat LPSK, sehingga kami tidak percaya LPSK. Tetapi bagaimana seorang Polri bintang 2 beserta istrinya bukannya mohon perlindungan kepada Polri, tetapi mohon perlindungan kepada LPSK. LPSK sendiri dilindungi oleh Polri. Ini kan membingungkan tidak? Perwira tinggi Polri minta perlindungan kepada LPSK. Lalu kita minta perlindungan kemana kita rakyat ini? Sedangkan Polri saja udah ketakutan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Lalu rakyat minta perlindungan kemana? Maka saya tidak berlebihan kalau saya bilang kita minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Terima kasih ya. Permintaan misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, tampak kehilangan harapan akan kredibilitas sejumlah lembaga negara yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Di samping kepolisian, ia menyebut Komnas HAM yang terlibat dalam mengusut kasus ini tidak bisa dipercaya. Komarudin bahkan turut menyebut nama institusi LPSK dan Kompolnas sebagai lembaga-lembaga yang menjadi corong kepolisian. Komarudin juga menyinggung soal momen viral Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, yang melipat kertas saat menjelaskan perkembangan kasus penembakan antara Brigadir J dengan Baradae. Melihat gelagat aneh itu, Komarudin mengaku bahwa selama ini ia tidak pernah mempercayai Komnas HAM. Ia menegaskan tidak akan berharap penuh kepada lembaga tersebut. Untuk diketahui, sejumlah potongan video konferensi pers Khairul Anam yang dilakukan pada tanggal Rabu 27 Juli 2022 viral di media sosial. Potongan video itu diunggah oleh akun Instagram dengan narasi yang berbunyi momen Komisioner Komnas HAM melipat kertas untuk menutupi sesuatu. Kemudian munculnya tanda panah dengan kalimat ada yang ditutupi saat Khairul Anam membuka serta melipat sisi kiri kertas tersebut. Dalam video tersebut juga disematkan keterangan yang bertuliskan drama Komnas HAM soal kematian Brigadir Yosua. Momen tersebut adalah ketika Khairul Anam tengah menjelaskan tentang seldam atau teknik untuk menyelidiki keberadaan telepon seluler dalam satu titik lokasi yang didapatkan dari base transceiver atau station atau BTS. Ngeri, selain otak Brigadir J hilang, ditemukan pula 4 luka misterius yang bukan dari tembakan. Insiden baku tembak yang berujung pada tewasnya Brigadir J telah menyeret banyak pihak. Untuk dari insiden tersebut yang menewaskan Brigadir J, Kapolri telah menonaktifkan beberapa petinggi Polri termasuk Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya pernyataan dari kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae karena melakukan tindakan tidak pantas kepada istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Candrawati. Diduga perbuatan Brigadir J atau disinyalir penyebab utama terjadinya insiden penembakan. Dari hasil otopsi ulang Brigadir J terdapat beberapa fakta yang mengejutkan publik. Meski hasil otopsi Brigadir J belum diumumkan secara resmi di publik, namun ada beberapa bocoran mengenai kondisi tubuh dan luka Yosua saat diotopsi. Komarudin Simanjuntak melalui wawancara dengan Refli Harun pada kanal YouTube RH menyampaikan beberapa fakta menarik, terutama kondisi luka Brigadir J. Diketahui bahwa dalam aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Brigadir J menembak sebanyak 7, sedangkan Baradae sebanyak 5 kali. Namun diduga tak ada satupun peluru yang melukai Baradae. Di sisi lain, Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak, akan tetapi juga mengalami luka lebam dan sayatan di beberapa bagian tubuh. Sementara Baradae terlibat dalam aksi baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J itu tidak mengalami luka sedikit pun. Luka-luka selain dari luka tembakan di bagian tubuh Brigadir J ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Berikut analisis luka dan jarak tembak oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, berdasarkan hasil kesimpulan otopsi pada beberapa hari lalu. Menurut Sugeng, luka di bagian hidung Brigadir J itu bukanlah sebuah rekoset.
Komarudin mengatakan, menurut hasil dari otopsi ulang, luka pada bagian hidung Brigadir J itu disebabkan oleh tembakan dari arah belakang yang tegak lurus sehingga peluru menembus bagian hidung dan menyebabkan luka robekan di hidung. Dari analisis luka yang tegak lurus itu, Komarudin mengatakan jika seharusnya luka tembak tidak lurus seperti itu jika benar adanya insiden saling tembak. Refli Harun menambahkan apalagi posisi antara keduanya juga berbeda. Seperti yang diketahui bahwa Brigadir J berada dalam kamar sedangkan Baradae berdiri di bagian tangga karena posisinya dari lantai atas. Komarudin menambahkan seharusnya luka tembak Brigadir J itu tidak lurus melainkan menyamping. Luka tembak bagian rahang. Komarudin Simanjuntak kembali menguraikan posisi luka dan analisis terhadap posisi tembak Brigadir J menurut kesimpulan hasil otopsi beberapa hari lalu. Terlihat bagian bibir Brigadir J luka dan itu merupakan salah satu dari luka tembak. Komarudin mengatakan jika tembakan itu dari bagian arah bawah leher, Brigadir J itu menyebabkan giginya berantakan dan terjadi sobekan pada bagian bibir. Luka tembak Brigadir J pada bagian bawah rahang leher itu juga tegak lurus ke atas. Komarudin menjelaskan jika tembakan pada bagian leher Brigadir J itu terjadi dari arah dekat, maka ada kemungkinan rekoset ke bagian bahu sesuai dengan arah lurus tembakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan jika menurut kesimpulan sementara tim dokter adalah tembakan bagian leher Brigadir J itu dari arah bawah. Luka tembak di bagian dada. Pada dada bagian kanan, Brigadir J itu terdapat satu luka tembakan yang juga lurus. Pada luka jahit tersebut juga ditemukan campuran lem dan sipul benang berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan. Dalam menjelaskan dari hasil keterangan otopsi dalam dokumen, dokter menjelaskan antara dada dan kanan kiri tidak simetris. Dada bagian kanan tidak ada luka, kemudian dada bagian kiri terdapat luka tembak masuk dan ada 2 lubang di bagian dada kiri. Komarudin kembali menjelaskan bahwa hasil otopsi ini baru merupakan hasil kesimpulan sementara yang dilihat secara kasat mata. Sementara untuk hasil kesimpulan finalnya itu nanti akan ada pada 4-8 minggu karena masih dilakukan pengujian lab. Luka tembak pada bagian lengan, kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan, dan bagian pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Lengan bawah kiri samping kanan Brigadir J terdapat luka terbuka berlubang dikelilingi lem dengan ukuran 0,5 cm tembus ke dalam sepanjang 6 cm. Komarudin terus membaca hasil kesimpulan sementara otopsi kedua, Brigadir J menjelaskan jika pada pergelangan kiri dan luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan mengalami patah tulang. Kemudian pada kelingking bagian kiri ruas ujung kanan ada luka terbuka tapi tidak rata. Komarudin menjelaskan jika tulang kelingking Brigadir J ini patah. Komarudin menambahkan jika penyebab luka Brigadir J yang tidak sesuai dengan arah tembak tidak sesuai jika disinkronkan dengan kronologi yang telah disampaikan kepolisian. Fakta mengerikan hasil otopsi Brigadir J terungkap. Ditembak dari rahang tembus ke bibir dan otak. Pengacara Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir Joshua, Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hal mengerikan yang telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat juga dalam akte notaris. Temuan tersebut ditemukan bersama-sama oleh dokter forensik dan merupakan kesepakatan dalam ruang otopsi oleh tim. Menurut Komarudin, temuan itu menggugurkan alibi bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Baradae atau Barada Eliezer dari posisi atas. Selain itu, dari bagian dalam kepala diperiksa, dokter forensik menemukan retakan sebanyak 6 buah. Beranjak ke bagian bawah, ditemukan bekas tembakan dari rahang bawah dan tembus ke bibir. Makanya adanya bekas sobekan di bibir. Penembakan dari arah leher kemungkinan ditembak dari jarak dekat, bahkan pistol menempel di bagian rahang. Sedangkan bagian dada pada dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada lubang. Bagian lengan bawah kiri samping kanan terdapat luka terbuka berbentuk lubang, tembus sekitar 6 cm dan terdapat patah tulang. Kemudian kelingking kiri tulang kelingking patah. Diberitakan sebelumnya, pengacara Komarudin Simanjuntak bocorkan hasil otopsi Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J saat berbincang dengan ahli hukum tata negara Refli Harun. Komarudin Simanjuntak mengungkapkan hasil otopsi Brigadir Joshua Huta Barat menunjukkan kejanggalan pada bagian otak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat itu mengatakan saat bagian kepala dibuka oleh tim dokter tidak ditemukan adanya otaknya.